kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Kita sungguh bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan hari ini bagi kita. Kita akan meneruskan hidup kita dan aktivitas kita. Firman Tuhan hari ini bagi kita diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pertama sekali saya akan mengucapkan selamat merayakan Hari Reformasi. Hari ini genap 507 tahun setelah Martin Luther menyuarakan reformasi bagi gereja yang pada saat itu dalam praktiknya sudah sangat jauh menyimpang dari kebenaran. Kiranya dalam perayaan ini, peringatan ini, gereja akan terus dapat berdiri untuk menegakkan kebenaran yang sejati di tengah-tengah dunia ini sebagai buah reformasi. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini pun berbicara tentang kebenaran. Apa sesungguhnya yang menjadi dasar kita untuk harus terus hidup dan berjalan di dalam kebenaran? Sesungguhnya dasar utama bagi kita adalah karena kita ini sudah dibenarkan oleh Allah dan sudah mendapatkan keselamatan darinya di dalam Yesus Kristus. Hal ini jugalah yang dipegang teguh oleh Martin Luther ketika itu. Luther menentang ajaran gereja ketika itu dan menolak mentah-mentah ajaran yang melenceng dari kebenaran Kristus. Sederhananya pada saat itu, ajaran gereja mengajarkan tentang keampunan dosa. Mereka mengatakan keampunan dosa itu dapat dibeli. Oleh karena itu dengan 95 dalil yang dituliskan oleh Martin Luther menjadi gerakan mengembalikan ajaran gereja kepada yang seharusnya, yang sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudaraku, dari firman Tuhan hari ini kita juga diingatkan bahwa sebagai seorang yang sudah mengaku bahwa kita sudah dibenarkan oleh kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita seharusnya hidup di dalam kebenaran itu. Sebab hanya orang yang berbuat kebenaranlah yang lahir daripadanya. Tentu hal ini menjadi perenungan bagi kita, saudara-saudaraku. Bagaimana kita sering sekali dengan mudahnya mengatakan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi sering sekali dalam praktek hidup sehari-hari kita, hidup kita justru tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Kita mengingat ada ungkapan yang mengatakan like father, like son. Maka sebagai anak-anak Allah seharusnya kita memiliki karakter yang sama seperti Allah sebagai Bapa kita. Misalnya, kita seharusnya memiliki kasih yang sejati seperti Bapa kita yang adalah kasih. Kita harus menjadi seorang pengampun sama seperti Bapa kita yang pengampun. Kita harus menjadi seorang yang bermurah hati sama seperti Bapa kita yang adalah murah hati. Dengan demikian barulah kita benar-benar sebagai anak-anak
Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika kita sudah menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, kita tidak cukup hanya sampai pada tahap tahu apa itu kebenaran. Tetapi kebenaran itu sudah harus menjadi karakter diri kita. Dengan demikian hidup kita menjadi pancaran kebenaran itu di dunia ini. Saudara-saudaraku, mari mereformasi diri. Jangan lagi menjadi hanya yang tahu, tetapi sudah menjadi yang menghidupi kebenaran itu. Amin.